Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian kami hormati, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, Bapak Oka Mahendra, Bapak Hafiluddin, Bapak Nurudin, dan para peserta diskusi panel pada siang hari ini. Meskipun masih sudah siang, saya harap tetap semangat untuk diskusi pada kali ini. Perlu kami sampaikan, Pak narasumber ini yang hadir ini dari unsur Ketua BPD, Ketua RT, terus Karang Taruna, sama tokoh masyarakat dari 6 desa. Yang 7 desa tadi pagi, sekarang 6 desa sisanya. Unsurnya sama saja dengan yang tadi pagi. Kebetulan diskusi panel pada siang hari ini kita mengangkat tema tentang penguatan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat desa terhadap program pemerintah kabupaten tahun 2023. Baik, tidak usah panjang lebar, langsung karena sudah siang, kami berikan kesempatan pertama kepada Bapak Hafiluddin. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena ini sudah siang. Sambil nunggu yang satu kita mulai. Kalau kita melihat judul penguatan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan masyarakat desa terhadap program pemerintah, itu ada beberapa faktor. Jadi insya Allah ada 4 atau 5 faktor. Yang pertama adalah bagaimana kita menguatkan SDM dulu. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, bagaimana SDM masyarakat itu betul-betul dikuatkan, betul-betul dipupuk lah. Tadi ada empat pokok. Ada 4 pokok kualitas masyarakat itu harus terlebih dahulu dalam upaya peningkatan masyarakat. 1, bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup baik itu jasmani maupun rohani. Dan ini kedua. Jadi mau menyiapkan SDM, mau menyiapkan masyarakat itu ikut serta dalam pembangunan masyarakat, harus disiapkan dulu masyarakatnya, SDM-nya dulu disiapkan. Bagaimana jasmaninya, bagaimana rumah tangganya, bagaimana seorang rohana contoh. Mungkin tadi kelakuan buset masyarakat nikah ikut campur, ikut peran serta dalam masyarakat. Intinya betul-betul ada masyarakat, baru bisa turut serta dalam pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat kabupaten. Yang kedua, bagaimana pemerataan SDM tidak hanya di satu titik. Contoh di beberapa satu desa, tidak hanya di satu dusun pemerataannya. Minimal ada 10 dusun, 5 dusun, itu pemerataan pemberdayaan masyarakat. Baru itu kita bisa turut serta dalam pembangunan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana penguatan SDM itu tidak lepas dari iptek. Jadi masyarakat kita sudah harus diajari, harus jangan buta terkait iptek. Pas buta terkait masalah internet, informasi. Karena apa? Informasi dari luar itu bisa cepat masuk ketika ada iptek itu. Yang keempat adalah peran serta penegak hukum. Tidak mungkin pembangunan masyarakat itu tidak mungkin peran serta masyarakat itu penguatan peran serta masyarakat pembangunan desa ini bisa sukses kalau tidak ada hukum ikut campur dalam hukum. Jadi contoh, tidak ada penegakan hukum, liar kita. Jadi kalau tidak ada peran serta penegakan hukum, maka kita akan liar. Yang pertama adalah SDM masyarakat harus
siapkan. Yang kedua, itu bagaimana kita merubah paradigma masyarakat. Mindset masyarakat itu yoga. Monsakben periode orde lama, orde baru itu mindsetnya masyarakat. Bagaimana pemerintah yang mengerjakan semua pembangunan yang ada di desa itu. Monsakben. Makanya sekarang dibalik, bagaimana masyarakat turut serta dalam pembangunan yang ada di desa itu. Nikah. Jadi harus dirubah mindsetnya masyarakat. Yang keempat itu masyarakat sebagai kunci utama dalam keberhasilan pembangunan. Artinya masyarakat itu turut serta dalam musyawarah penetapan, dalam musyawarah desa itu harus diikut sertakan masyarakat. Jadi itu ya, ada beberapa faktor untuk bagaimana masyarakat turut serta dalam pembangunan. Yang satu bagaimana SDM-nya, yang kedua bagaimana peran serta masyarakat itu dalam musyawarah pencapaian, terus yang ketiga terkait masalah paradigma masyarakat itu. Jadi dirubah paradigma masyarakat sehingga masyarakat itu yang semula pasif sekarang menjadi aktif ikut serta dalam pembangunan. Itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf nanti biar kita lebih banyak tanya jawab karena ada pimpinan yang akan menjelaskan lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kota Anyar, pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, dan juga ada anggota Banggar, Rahafir, dan juga semua undangan yang ada dari 7 desa, berwakili 7 desa dalam acara kegiatan diskusi panel apa yang disampaikan oleh Rahafir dengan materi-materinya. Apa yang juga disampaikan oleh Pak Camat ini sudah terlalu siang, tapi tetap semangat. Seperti amplop buat dia sini kan. Sambil lalu menunggu salah satu anggota dari perusahaan. Nah, ini tidak bisa banyak materi karena sudah disampaikan oleh Hafir. Mungkin lebih mengena kita langsung diskusi saja. Karena materi dari pimpinan mungkin panjang, mungkin kalau bisa simpel cepat saja ya, karena ada terlalu siang. Ya mungkin ini aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, sedang hormatin Rapi tak cantolan ya yang itu order Mas Nurdin serta Masaan, para peserta hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah kepangki boleh ning kantor kecamatan ini untuk yang kesekian kalinya biar saya busen kan kita mengkiwi udah di DPR lain kan disebut jangan sini kajian nah para antuk milu butuh satu secara dari masyarakat mana butuh satu itu jangan sini kan kenapa malah boleh itu dengan lagi untuk ada orang sekali tak mau nyengok kanan aduh gawat monjaan dan TikTok gak bahaya kan sebenarnya gak bahaya kan. Jadi alhamdulillah ketika aja itu panas tengah siang mereka bagian istirahat, bagian saren di di kantor kecamatan itu. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pertemuan ini masih berkutit mengenai peran serta masyarakat untuk melakukan berperan dalam proses pembangunan desa.
secara konkret tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Hafil terkait dengan peran serta masyarakat. Tapi kita secara praktek di lapangan, peran serta masyarakat ini yang paling konkret yang bisa dilakukan adalah dengan cara berpartisipasi dalam setiap kegiatan musyawarah yang ada di desa. Baik itu bentuknya musyawarah dusun atau musdus, baik itu bentuknya musdes, baik itu bentuknya musrembangdes. Itu adalah kegiatan konkret peran serta masyarakat dalam rangka optimalisasi pembangunan desa. Ada lagi namanya musrembang kecamatan, tapi itu tingkatannya terlalu tinggi. Tapi tingkatan paling rendah adalah musyawarah dusun dan musyawarah desa. Nah, saat-saat ini seharusnya kalau kita melihat runtutan dan tahapan-tahapan, seharusnya saat ini sudah masuk dan sudah mulai proses musyawarah dusun, musyawarah desa, musdes itu sudah mulai dalam rangka penyusunan proses ya, tahapan ya, dalam rangka tahapan proses penyusunan APBD desa yang diawali dengan perumusan RKP desa. Nah, harusnya sudah mulai sekarang hari ini sudah selesai kan? Nah, sudah selesai semua desa. Nah, semua desa sudah selesai. Nah, itu tahapan awal untuk penyusunan RKP desa ya Mbak. Yang 2024 ya, berarti sudah selesai. Nah, itu merupakan bentuk konkret daripada peran serta masyarakat untuk menuangkan setiap usulan-usulannya. Tapi namun demikian, semua yang diusulkan dalam dokumen yang namanya RKP desa pasti tidak semuanya bisa terrealisasi. Karena antara yang diusulkan dengan anggaran dana desa yang turun dari pemerintah pusat itu jumlahnya pasti tidak imbang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah lebih banyak permintaannya daripada kemampuan keuangannya. Yang diminta banyak tapi uangnya hanya sedikit. Sehingga perlu ada penyusunan skala prioritas pembangunan. Nanti pada saatnya melalui kegiatan musrembangdes untuk finalisasi penyusunan APBD desa, barulah di sana akan ditetapkan kira-kira mana yang paling layak, mana yang tidak layak, mana yang paling layak, mana yang kurang layak. Uangnya dana desa 1,5 M, tapi kebutuhannya 2 M. Bagaimana? Ya harus dicarikan skala prioritas. Nah, jadi itu adalah bentuk konkret mengawal pembangunan atau peran serta masyarakat dalam rangka optimalisasi pembangunan desa. Nah, jadi perlunya tokoh masyarakat, perlunya para dusun, ketua RT dan sebagainya adalah menyampaikan aspirasi dari masyarakat melalui tempat yang sudah disediakan. Selain itu apa lagi? Selain itu ada lagi. Selain mengikuti musdus, selain mengikuti musdes, selain mengikuti musrembangdes, melalui kegiatan-kegiatan non formal seperti mengikuti atau menghadiri reses anggota DPRD. Di dalam reses anggota DPRD pasti banyak usulan-usulan dari masyarakat terkait dengan pembangunan atau kepentingan umum. Disampaikan melalui reses itu juga salah satu metode. Bagaimana masyarakat ini mengusulkan setiap keluhan-keluhannya, ini juga bisa dilakukan melalui media yang namanya reses. Nah, jadi selain ada media musdus, ada media musdes, ada musrembangdes, ada media reses. Dan juga ada juga media di luar itu, yaitu seperti kegiatan pada siang hari ini diskusi panel. Nah, diskusi panel ini juga salah satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau aspirasi-aspirasi dari masyarakat Kota Anyar. Bapak sekalian saya hormati, ini hanya sekedar menambahkan apa yang belum ditambahkan tadi oleh Mas Hafil dalam materinya. Nanti kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi atau sesi tanya jawab langsung. Karena judulnya diskusi panel, maka harus banyak diskusinya daripada materinya. Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum.